Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pengembangan produk biokimia berbasis mikroorganisme. Latar belakang penggunaan mikroorganisme dalam produksi produk biokimia. Industri bioteknologi modern sangat bergantung pada penggunaan mikroorganisme untuk produksi berbagai produk biokimia yang memiliki nilai komersial tinggi. Mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur telah lama dimanfaatkan dalam berbagai proses bioteknologi karena kemampuan alami mereka untuk menghasilkan senyawa bioaktif melalui metabolisme. Dengan pemanfaatan kemampuan alami mikroorganisme dan memodifikasi mereka melalui rekayasa genetika, industri bioteknologi dapat memproduksi berbagai produk yang berguna dalam bidang medis, pertanian, lingkungan, dan industri pangan serta memperbaiki kualitas hidup dan berkelanjutan lingkungan. Pentingnya mikroba dalam industri bioteknologi. Mikroba memainkan peran yang sangat penting dalam industri bioteknologi karena kemampuan unik mereka untuk menghasilkan berbagai proses biokimia secara efisien dan ekonomis. Berikut adalah beberapa pemanfaatan mikroba dalam membuat produk pada beberapa industri seperti: pertama, produksi bahan kimia dan produk farmasi seperti antibiotik, enzim, dan asam amino. Kedua, produksi makanan dan minuman fermentasi seperti produk susu fermentasi dan minuman beralkohol. Ketiga, bioteknologi lingkungan seperti pengolahan limbah dan lainnya. Di sini kami memilih yogurt sebagai salah satu produk yang menggunakan mikroba dalam proses pembuatannya. Alat dan bahan beserta langkah-langkah pembuatan yogurt sebagai berikut. Alat yang kami gunakan yang pertama yaitu ada wadah, sendok, gelas ukur, tempat untuk fermentasi, dan kain atau lap. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan yogurt. Pertama, ukur susu UHT sebanyak 250 ml. Tuangkan susu UHT ke dalam panci. Jika sudah rasa sedikit berbuih, matikan kompor dan dinginkan susu sampai suhu normal. Masukkan susu ke dalam wadah. Masukkan 1 sendok makan bibit yogurt ke dalam wadah yang berisi susu. Bersihkan sisa yogurt yang menempel di sisi wadah agar tidak basi. Tutup wadah yogurt dengan rapat. Letakkan kain atau lap ke dalam tempat fermentasi. Letakkan yogurt di dalamnya seperti pada gambar, dan terakhir adalah letakkan tempat fermentasi di samping kulkas kalau bisa. Diamkan yogurt selama 24 jam untuk melakukan fermentasi. Jangan sesekali buka wadah atau tempat fermentasi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang yogurt, peran penting dalam yogurt, berserta dengan penggunaan yogurt dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Yogurt adalah produk olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus, dengan atau tanpa penambahan bakteri asam laktat lainnya sehingga diperoleh tekstur dan rasa yang khas. Kata yogurt berasal dari bahasa Turki yaitu yogurt atau yogurt yang artinya susu asam. Yogurt pertama kali ditemukan secara tidak sengaja di daerah Mesopotamia pada tahun 5000 sebelum Masehi. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja termaksud sari kacang kedelai. Produksi modern saat ini didominasi susu sapi. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Reaksi kimia pada pembuatan yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk hasil bioteknologi. Dalam produksi yogurt,
menggunakan baktuan dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, Lactobacillus bulgaricus nantinya akan mengubah gula baik itu glukosa, fruktosa, atau sukrosa yang ada dalam susu sehingga menghasilkan alkohol atau etanol, karbon dioksida, dan energi. Peran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam pembentukan yogurt. Kedua bakteri tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses fermentasi yogurt. Lactobacillus lebih berperan dalam pembentukan aroma. Nah, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Enzim yang berperan dalam pembuatan yogurt. Enzim laktase juga dikenal sebagai hidrolase laktase polyrizin atau LPH. Bagian dari keluarga beta-galaktosidase enzim, enzim laktase adalah enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kedua zat yang dihasilkan tersebut struktur kimianya lebih simpel dan lebih mudah diterima sebagai nutrisi tubuh manusia. Beta-galaktosidase merupakan salah satu enzim hidrolase yang berfungsi untuk mempercepat reaksi konservasi dari galaktosida menjadi galaktosa, seperti laktosa menjadi monosakarida, yaitu galaktosa dan glukosa. Substrat enzim ini termasuk gangliosida, GM1, laktosilceramida laktosa, dan berbagai macam glikoprotein. Enzim ini dikodekan oleh Lek dan mempunyai isomer yaitu alfa-galaktosidase atau melibiase. Fungsi enzim laktase ialah membantu kita mencerna laktosa yang merupakan gula dari susu dan produk susu. Laktosa tidak dapat diserap oleh tubuh kecuali diurai oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Orang yang tidak memiliki cukup laktase dalam usus mereka bisa mendapatkan kram perut, perut kembung, dan diare ketika mereka makan produk susu. Penggunaan yogurt dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Yogurt memiliki banyak aplikasi dalam industri dan kehidupan sehari-hari berkat rasa yang enak, tekstur yang lembut, dan manfaat kesehatannya. Dalam industri makanan dan minuman, yogurt digunakan dalam berbagai produk olahan dan sebagai bahan dasar untuk makanan yang lebih sehat. Di sektor kesehatan, yogurt dikenal karena kandungan probiotiknya yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Di kehidupan sehari-hari, yogurt tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tapi juga digunakan dalam perawatan kulit dan berbagai aplikasi kuliner. Keberagaman penggunaan yogurt menjadikannya produk yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.